Raja pada zaman dulu, mereka dapat uang dari mana? Mereka pajakin rakyat, kan? Mereka dapat uang. Uangnya dalam bentuk apa? Emas. Ya, perhatikan. Raja Salomo dulu, raja paling kaya yang pernah hidup di bumi ini, itu uangnya dari emas. Apakah Salomo perlu berinvestasi? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu berinvestasi, ya. Dan yang dia kasih upahnya, yang bekerja sama dia, misalnya dia beresin kereta kudanya, itu dikasih kepingan emas. Apakah yang kerjanya beresin kereta kuda itu harus jadi investor? Pakai kepingan emasnya? Enggak, karena kepingan emasnya itu sama. Emasnya itu scarce dan desirable. Semua orang pengen emasnya, itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau lu punya profesi di zaman dulu, lu mau raja, lu mau tukang benerin kereta kuda, lu mau jadi koki, semuanya itu dapat emas yang emasnya sama. Emasnya ini nggak perlu diapa-apain lagi, bisa disimpan di bawah bantal. Karena akhirnya emas itu jadi langka, para bankir-bankir di zaman Eropa ini mikir, ya, karena bisa dirampok nih kalau pakai emas, mereka bikin IOU, kertas yang bukti kepemilikan emas. Nah, ini yang jadi sistem sekarang sampai 1971. Jadi ketika kertas itu diperdagangkan, itu kan janji bahwa kertas ini memiliki emas di bank, kan. Kertasnya ini adalah hutang, ya. Jadi ini udah masuk ke sistem setan riba. Jadi kertasnya sendiri adalah udah riba. Udah tidak ada value-nya. Dibilang karena janji doang ada emas. Tapi kalau kita fast forward ke 1971, Nixon tuh lepas gold standard. Ini bahkan kertas tadi yang dijanjiin emas itu udah nggak ada emasnya lagi. Jadi semua kertas yang lu punya di rumah itu udah nggak ada emasnya lagi. Yang lebih parah lagi sana cuma digit, ya kan, di rekening lu. Digit, nggak perlu dicetak lagi bahkan. Ketik aja udah. Disinilah menurut gua perbudakan sebenarnya itu dimulai. Bukan zaman dulu. Zaman dulu semua orang dapat upah yang fair. Sekarang ini diketik nih, ya kan? Dia ketik ya bank sentral. Pakai sistem distribusinya. Lu kerja di sana, gaji UMR ditransfer ke lu. Diketik bahkan. Nggak ada yang perlu nambang untuk emasnya. Kalian bayangin ya, dokter itu dengan gaji 100 juta. Itu buying powernya juga berkurang tahun depan. Kalau misalnya 10% aja diambil buying powernya dengan dia cetak digitnya. Jadi makin banyak digit yang dia ketik, makin gak berharga uang dokter yang digaji 100 juta itu. Lu mau tahu ya, ini gue 2 kali kejadian di hidup gue. Gue ke rumah sakit, ke dokter. Itu mereka kenal gue. Mereka ngomong, oh gue suka nontonin podcast lu, keren banget bro. Thank you banget, lu ngubah hidup gue. Dari gaji gue investasikan yang luar biasa. Kalau lu orang biasa ya, lu bikin konten begini, terus lu denger begitu, lu bakal kayak, seneng gitu. Gua itu malah sedih. Lu mau tau kenapa? Pikiran gua nih, ini dokter, ngapain nonton gua? Kenapa dia nggak fokus jadi dokter? Ini profesi mulia loh. Ini nyembuhin orang. Kenapa dia harus jadi semi hedge fund manager? Kenapa dia harus ngerti apa itu indeks S&P 500? Itu nggak masuk di otak gua gitu loh. Lu dokter gitu loh. Tapi dia harus begitu. Karena dia tahu kalau dia nggak begitu, gajinya jadi 0. Nah lu bayangin buru-buru yang gak tahu ini. Lu semua yang gak tahu ini. Hasilnya apa? Makanya gue bilang lu tuh bukan dilahirin miskin. Lu main di sistem yang dicurangin dari atas sampai bawah.